Ini untukku, untuk keluargaku, dan juga untuk kaum muslimin muslimat secara umum. Siapa saja yang berkorban, dosa-dosanya diampuni oleh Allah secara keseluruhan. Dalam hal ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyun yauman nahar ahabbu ilallah min ihraqid dam wa innaha lata'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa adhafiha wa inna ad-dam yaqa'u bimakanin min 'indillah qabla an yaqa'a min al-ard fatayyibu biha nafsan. Ma amila adamiyun yauman nahar ahabbu ilallah min ihraqid dam. Ma amila, tidak ada di antara amal perbuatan yang mana melakukan siapa adamiyun, anak cucu Adam, ya, ahabbu ilallah, yang paling atau lebih dicintai Allah daripada ihraqud dam, mengalirkan darah hewan sembelihan. Jadi ketika Yauman Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian dilanjutkan lagi tanggal 11, 12, 13 yang disebut Ayyamut Tasyrik. Ayyamut Tasyrik yaumu aklin wa syurbin wa dzikrillah. 3 hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan-makan, minum-minum, dan berzikir kepada Allah. Terutama 10 Dzulhijjahnya kita masih tetap dianjurkan untuk memperbanyak zikir, kita masih dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah, kita masih dianjurkan untuk memperbanyak melakukan amal-amal soleh. Akan tetapi di antara amal-amal soleh yang paling dicintai oleh Allah adalah ihraqud dam, mengalirkan darah hewan sembelihan, berkurban. Wa innaha lata'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa adhafiha. Ketahuilah, hewan kurban yang disembelih sesuai, ya, disembelih kemudian dikuliti, kemudian dicincang-cincang, dibagikan sesuai pembagian yang diatur oleh syariat Islam. Sekalipun lahiriahnya sudah dibagi-bagikan habis, tapi ternyata nanti di hari kiamat hewan kurban tersebut akan mendatangi pemiliknya di kuruniha dengan membawa tanduknya yang masih utuh, wa ash'ariha, dan bulu-bulunya juga utuh, wa adhafiha, dan kuku-kukunya juga masih utuh. Dalam artian hewan kurban yang disembelih ketika di dunia nanti akan mendatangi si pengkurban dalam keadaan sempurna. Wa inna dam yaqa'u bimakanin min indillah qabla an yaqa'a min al-ard. Ketahuilah, darah yang menetes dari lehernya hewan yang disembelih untuk berkorban sampai terlebih dahulu di sisi Allah sebelum sampai ke bumi. Nah, ini perlu kita renungkan bersama. Bahkan kita bisa menyaksikan bagaimana keluarnya darah dari leher hewan yang disembelih ketika kurban. Tentunya tidak ada yang menetes pelan-pelan seperti plafon yang bocor, atau keluarnya pelan-pelan seperti jeli yang dikeluarkan dari sebuah wadah, tapi keluarnya memancar sangat deras, ya. Kurang lebih gambarannya seperti pipa PDAM yang dengan tekanan penuh pas bocor, jos, ya. Jadi intinya, sampainya darah hewan kurban ke tanah sangatlah cepat, tapi ternyata lebih cepat, lebih dulu sampai di sisi Allah sebelum sampai di bumi. Ini adalah kinayah
Ini adalah sindiran. Saking cepatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kurban tersebut. Allah menunggu-nunggu ibadah kurban dari hambanya. Makanya sekali seorang hamba berkurban, langsung disambut sebelum darahnya sampai ke tanah. Allah lebih cepat menyambutnya. Luar biasa. Makanya Rasulullah SAW menutup dengan hadis beliau, "Fatayyibu biha nafsan." Maka merasa legalah, merasa puaslah bagi yang menunaikan ibadah kurban. Dan ini kesempatan emas bagi kita yang, mohon maaf, sebagai manusia, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Bahkan dalam riwayat yang lain, kullu bani adama khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam sering berbuat salah, otomatis banyak dosa. Paling baik-baiknya orang yang pernah terjerumus ke suatu dosa adalah mereka yang bertaubat. Dan ini salah satu kesempatan untuk melebur dosa. Jadi siapa yang berkorban, dosanya diampuni secara keseluruhan. Ini ketika Rasulullah SAW menyembelihkan untuk putri beliau, maka putri beliau dipanggil, "Ya Fatimah, ashidi udhiyataki fa innaha bi awali qatrat min damiha ghafarallahu dzunubaki jami'an." Wahai putri kekasihku, putri kesayanganku Fatimah, kemarilah, saksikan hewan kurban yang aku sembelihkan untukmu. Karena sekali darahnya menetes, tetesan pertama, di saat itulah Allah mengampuni dosa-dosamu secara keseluruhan. Maka para sahabat mendengarkan anugerah yang luar biasa ini, mereka pun ingin berharap mendapatkan anugerah tersebut. Sebagian mau bertanya, tidak berani. Tapi untungnya ada salah satu sahabat yang memberanikan diri untuk bertanya, "Ya Rasulullah, hadza laka wa li ahlika khassah am lil muslimina 'ammah?" Pengampunan dosa secara keseluruhan ini adalah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini khusus untuk Anda dan keluarga Anda saja, atau umum untuk kaum muslimin muslimat yang berkorban? Pokoknya siapa saja dari kalangan kaum muslimin muslimat yang berkorban, dia juga mendapatkan anugerah ini. Rasulullah pun menjawab sambil tersenyum, "Hadza li wali ahli walil muslimina ammah." Ini untukku, untuk keluargaku, dan juga untuk kaum muslimin muslimat secara umum. Siapa saja yang berkorban, dosa-dosanya diampuni oleh Allah secara keseluruhan.